Bab 33 Sarapan, Sumpah Serapah, dan Nasi Goreng Hangus. Pagi itu Lydia bangun dengan semangat 300%. Dia pakai celemek warna merah muda dengan tulisan, Chef of My Husband's Heart, hasil beli online waktu flash sale, meskipun tulisan itu terlalu panjang untuk celemek. Di dapur, dia menyalakan kompor, mengiris bawang, memecahkan telur, dan mengguyur nasi dingin sisa semalam ke dalam wajan. Ini adalah misi, sarapan romantis untuk suaminya tercinta, Safta. Masalahnya, Lydia tidak tahu kalau memasak nasi goreng itu tidak sama dengan rebus mie instan. Bawang yang terlalu gosong, telur yang lupa dikocok, dan saus tiram yang dituangkan bukan ditakar tapi diguyur, menghasilkan aroma seperti sesuatu yang tidak romantis. Padahal dia sudah latihan bikin nasi goreng selama ini, dan selalu berhasil. Ya setidaknya beberapa kali berhasil dan beberapa kali gagal. Tapi, kali ini, dia bikin nasi goreng resep ciptaan sendiri. Katanya resep nasi goreng cinta. Entahlah hasilnya, karena itu baru katanya. Tepat saat itu, Safta keluar dari kamar, menguap sambil garuk-garuk kepala. Melihat Lydia di dapur, dia langsung tersenyum. "Pagi, istriku. Tunggu di meja, aku masak nasi goreng spesial," kata Lydia dengan semangat. Safta menurut. Dia duduk di meja makan dengan pemandangan dapur penuh asap. Hatinya deg-degan, seperti menunggu hasil ujian skripsi, tapi versi kuliner. Dia lupa belum cuci muka. Dengan cepat, dia ke kamar mandi yang ada di dekat dapur. Malas jika harus kembali ke dalam kamar. Setelahnya, duduk kembali di tempat dengan santai. Tapi deg-degan, karena baunya tidak seperti nasi goreng biasanya. Beberapa menit kemudian, Lydia meletakkan sepiring nasi goreng di depannya. Warna nasi gorengnya gelap, seperti nasib jomblo di hari Valentine. Tapi karena Safta adalah suami yang baik, dia tersenyum. Senyumnya seperti orang yang pasrah digendong banjir. Coba dulu," kata Lydia antusias. Senyumnya manis mengalahkan madu yang diambil langsung dari sarang lebah. Safta menyendok nasi goreng itu pelan-pelan. Dalam hati dia berdoa agar lidahnya tetap utuh. Tapi begitu suapan pertama masuk, dia terdiam. Bukan karena lezat, tapi karena bingung ini rasa apa. "Gimana?" tanya Lydia. "Ini unik," jawab Safta sambil meneguk air. "Unik, kayak kamu waktu pertama kali kita ketemu." Iya. Sama-sama bikin kaget," katanya, masih mencoba sopan. Tapi asli lagi menahan mimik mukanya agar tidak kelihatan meremehkan, atau apalah gitu. Lydia tertawa, lalu mencicipi sendiri nasi gorengnya. Beberapa detik kemudian, kenapa begini rasanya?" "Nah, itu," kata Safta pelan. Bibirnya berkedut samar. Mau ketawa melihat ekspresi istrinya, tapi takut juga Lydia marah. Ini kayak karet ban dibakar campur saus tiram. Lydia panik sendiri. Matanya berkaca-kaca, antara mau nangis dan mau ketawa. Hasil kerjanya gagal total. Resep buatannya gagal 1000%. "Bisa jadi," Safta menyahut sambil nyengir. "Kenapa kamu makan ini tadi?" "Karena kamu masak dengan cinta," kata Safta puitis. "Cinta bisa bikin mencret, tahu." Lydia mencebik, jadi malu dengan hasil kerjanya. Akhirnya mereka berdua tertawa keras. Lydia langsung berdiri, menarik piringnya dan berkata, "Oke, plan B, kita beli sarapan di warung Mbok Darmi," karena Lydia udah ogah masak lagi. Perut lapar, masak nggak mood, lama lagi. Dan seperti itulah pagi romantis mereka yang gagal. Tapi justru dari kegagalan itu, muncul percakapan paling jujur, dan canda tawa. Saat duduk berdua di warung sederhana, menyantap nasi uduk dan gorengan, Lydia berkata pelan, "Kamu tahu nggak, aku pengen jadi istri yang bisa bikin kamu bangga. Masak enak, rumah rapi, kamu pulang kerja disambut aroma sedap." Safta menatapnya. "Kamu nggak perlu jadi apa-apa. Kamu cukup jadi kamu. Itu aja udah bikin aku bahagia." Lydia diam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi aku ngerasa, aku sering gagal. Masak gosong,
nyuci kelunturan, aku nggak sesempurna itu. Justru karena kamu nggak sempurna, aku jadi pengen terus jagain kamu. Lagian kamu bukan pembantu. Ada asisten rumah tangga juga yang datang setiap hari bantuin tugas rumah tangga. Kamu tinggal duduk manis dan bahagia, layani aku yang baik di. Safta mengerling nakal, yang dipahami oleh Lydia. Seketika, Lydia tersenyum, manis, sehangat tahu isi yang baru diangkat dari penggorengan. Ah, suaminya, sudah ganteng, kaya, baik pula. Beneran paket komplit pokoknya. Meski, ya tak dipungkiri namanya juga manusia, tentu saja tidak ada yang sempurna. Pasti ada saja 1-2 hal atau bahkan 100-1000 hal yang membuatnya kesal dan jengkel. Tapi itu semua bumbu dalam rumah tangga. Untuk saling menyadari, menguatkan dan melengkapi satu sama lain dalam hubungan suami istri. Mereka saling pandang. Diam-diam, Safta berpikir, cinta itu bukan tentang nasi goreng yang enak. Tapi tentang siapa yang tetap duduk di meja makan meski nasi gorengnya terasa seperti dendam masa lalu. Sesampainya di rumah, mereka duduk di sofa, menonton TV sambil minum teh. Tapi Lydia tiba-tiba nyeletuk, "Tapi ya, kamu waktu itu tega banget sih nyindir yoga waktu di restoran itu." Safta mengangkat alis. "Aku nggak nyindir, aku cuma menyampaikan fakta secara tersirat. Kayak waktu kamu bilang, wah, dulu Lydia juga sering cerita soal cowok yang suka kirim chat jam 2 pagi. Katanya si cowoknya mirip barista. Itu bukan nyindir, loh, itu kan benar." Lydia menatapnya curiga. "Cemburu ya kamu?" "Sedikit." Safta tersenyum nyengir, ngaku. "Todong Lydia." "Banyak," kata Safta pasrah, lalu tertawa. "Tapi gimana ya, aku juga manusia." Lydia mendekat, menyandarkan kepalanya di bahu Safta. "Ya udah, kamu aku masakin nasi goreng tiap hari deh. Biar cowok-cowok lain tahu kamu sudah aku jebak pakai rasa makanan." "Jebakan maut," gumam Safta. "Tapi jebakan paling manis." Mereka tertawa lagi. Pagi itu dimulai dengan nasi goreng hangus, sumpah serapah kecil, dan perasaan ingin membakar dapur. Tapi berakhir dengan tawa, pelukan, dan rasa saling mengerti yang makin dalam. Karena kadang, romantis itu bukan lilin di atas meja makan. Tapi dua orang yang bisa tertawa atas kegagalannya, lalu memutuskan tetap saling sayang, apapun rasanya. Safta mendekap erat sang istri, yang tampak nyaman dalam pelukannya. Merasai hari yang terasa hangat dan membahagiakan. Hingga tiba-tiba Safta menyentuh perut Lydia, mengusapnya lembut dan berkata, "Kapan ya perutmu isi?" Lydia mendongak, menatap suaminya intens. "Isi? Bukankah setiap hari dia sudah makan?" Otaknya sepertinya ngelek. Safta terkekeh pelan, menyadari kalau sepertinya Lydia belum paham maksudnya. "Isi bayi, anak agar rumah ini jadi ramai dan seru." Safta mengusap lembut perut rata Lydia. Lydia seketika merasa kaku dan hatinya berdebar keras. Ia juga kata suaminya, "Kita hampir setiap malam proses bikin anak, tapi kok belum jadi juga ya?" Ujar Safta sambil mengeratkan pelukan. Lydia menghela napas pelan. "Belum dipercaya Tuhan mungkin. Kalau begitu, ayo kita coba lagi. Siapa tahu kali ini jadi." Safta langsung bangkit dan membopong Lydia membawanya ke dalam kamar. Lydia yang sedang galau akibat perkataan seputar anak, jadi tersipu dengan kelakuan suaminya. Safta memang selalu menemukan cara untuk membuat Lydia baper, walau tak dipungkiri, Lydia jadi kepikiran tentang anak. Kehadiran anak, tentu saja dia juga mau. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.